Bitcoin telah mengguncang dunia keuangan. Sejak kemunculannya, Bitcoin telah menjadi pusat perhatian. Mata uang digital ini menjanjikan sebuah revolusi. Sistem keuangan yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Bitcoin berbeda dengan mata uang tradisional. Bitcoin tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Sebaliknya, Bitcoin beroperasi pada jaringan terdistribusi. Jaringan ini disebut blockchain. Blockchain mencatat semua transaksi Bitcoin. Data transaksi dienkripsi dan dibagikan ke seluruh jaringan. Sistem ini memastikan transparansi dan keamanan. Setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi. Keunikan Bitcoin menarik minat banyak orang, investor, penggemar teknologi, dan masyarakat umum. Bitcoin menawarkan alternatif sistem keuangan konvensional. Bitcoin halving adalah peristiwa penting. Setiap 210.000 blok, hadiah penambangan Bitcoin terbagi dua. Halving ini dirancang untuk mengontrol inflasi. Bitcoin memiliki pasokan terbatas, hanya 21 juta Bitcoin. Mengapa Bitcoin halving penting? Karena halving mempengaruhi harga Bitcoin. Ketika hadiah penambangan berkurang, pasokan Bitcoin baru juga berkurang. Penurunan pasokan dapat menyebabkan kenaikan harga. Bitcoin halving juga menunjukkan kelangkaan Bitcoin. Seiring waktu, Bitcoin baru yang ditambang akan semakin sedikit. Kelangkaan ini dapat meningkatkan nilai Bitcoin di masa depan. Memahami Bitcoin halving sangat penting, terutama bagi investor dan penggemar Bitcoin. Dengan memahami Bitcoin halving, kita dapat mempersiapkan diri. Kita dapat membuat strategi investasi yang lebih baik. Bitcoin halving adalah proses yang telah ditentukan dalam kode Bitcoin. Proses ini mengurangi separuh hadiah yang diterima penambang. Penambang adalah orang-orang yang memverifikasi dan menambahkan transaksi Bitcoin ke blockchain. Mereka menggunakan komputer yang kuat untuk memecahkan masalah matematika yang kompleks. Hadiah blok adalah insentif bagi para penambang. Hadiah ini mendorong mereka untuk mengamankan jaringan. Tanpa penambang, transaksi Bitcoin tidak dapat diproses. Jaringan Bitcoin akan rentan terhadap serangan. Bitcoin halving terjadi setiap 210.000 blok. Satu blok ditambang kira-kira setiap 10 menit. Berdasarkan perhitungan ini, Bitcoin halving terjadi kira-kira setiap 4 tahun sekali. Proses Bitcoin halving ini akan terus berlanjut, hingga semua 21 juta Bitcoin telah ditambang. Halving terakhir diperkirakan akan terjadi sekitar tahun 2140. Setelah itu, penambang hanya akan menerima biaya transaksi sebagai imbalan. Bitcoin halving pertama terjadi pada tahun 2012. Saat itu, hadiah blok turun dari 50 BTC menjadi 25 BTC. Halving kedua terjadi pada tahun 2016. Hadiah blok turun lagi menjadi 12,5 BTC. Setiap Bitcoin halving memiliki dampak yang signifikan, terutama pada harga Bitcoin. Setelah setiap halving, harga Bitcoin cenderung naik. Halving ketiga terjadi pada Mei 2020. Hadiah blok turun menjadi 6,25 BTC. Peristiwa ini sangat dinantikan oleh para investor dan penggemar Bitcoin. Sejarah menunjukkan bahwa Bitcoin halving adalah peristiwa penting. Peristiwa ini berdampak besar pada harga dan ekosistem Bitcoin secara keseluruhan. Bitcoin halving memiliki beberapa dampak jangka pendek. Yang paling terlihat adalah pengurangan pasokan Bitcoin baru. Ketika hadiah blok berkurang, lebih sedikit Bitcoin yang masuk ke sirkulasi. Pengurangan pasokan ini dapat menyebabkan tekanan jual dari para penambang. Penambang harus menjual sebagian Bitcoin mereka untuk menutup biaya operasional. Namun, Bitcoin halving juga dapat menarik minat investor baru. Meningkatnya kelangkaan Bitcoin dapat mendorong permintaan. Dampak jangka pendek Bitcoin halving dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, seperti sentimen pasar dan kondisi ekonomi makro. Bitcoin halving memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Salah satunya adalah deflasi. Deflasi adalah penurunan tingkat harga umum. Dalam konteks Bitcoin, deflasi berarti nilai Bitcoin cenderung naik seiring waktu. Deflasi terjadi karena pasokan Bitcoin terbatas. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang beredar. Bitcoin halving mengurangi laju penciptaan Bitcoin baru. Hal ini membuat Bitcoin semakin langka seiring berjalannya waktu. Kelangkaan ini dapat mendorong nilai Bitcoin di masa depan.
Ketika permintaan melebihi pasokan, harga cenderung naik. Bitcoin halving memperkuat sifat kelangkaan Bitcoin. Dan dampak jangka panjang lainnya adalah penguatan keamanan jaringan. Bitcoin halving meningkatkan biaya penambangan. Hal ini mendorong penambang untuk menggunakan perangkat keras yang lebih efisien. Peningkatan efisiensi ini memperkuat keamanan jaringan. Jaringan Bitcoin menjadi lebih tahan terhadap serangan. Bitcoin halving sering dikaitkan dengan siklus pasar Bitcoin. Siklus pasar adalah pola pergerakan harga yang berulang. Secara historis, Bitcoin mengalami siklus pasar yang berkorelasi dengan Bitcoin halving. Setelah setiap halving, harga Bitcoin cenderung naik signifikan. Kenaikan harga ini diikuti oleh periode koreksi dan konsolidasi. Beberapa analis percaya bahwa Bitcoin halving adalah katalis utama siklus pasar Bitcoin. Halving mengurangi pasokan Bitcoin baru yang dapat memicu kenaikan harga. Namun, penting untuk dicatat bahwa siklus pasar Bitcoin dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor lain seperti sentimen pasar, regulasi, dan adopsi juga berperan penting. Section 3, Halving 2020, sebuah studi kasus. Bitcoin halving 2020 memberikan contoh nyata tentang dampak halving terhadap harga Bitcoin. Halving terjadi pada Mei 2020. Sebelum halving, harga Bitcoin berkisar di angka 8.000 hingga 9.000 dolar. Setelah halving, harga Bitcoin mulai naik secara bertahap. Pada akhir tahun 2020, harga Bitcoin mencapai level tertinggi sepanjang masa, di atas 29.000 dolar. Kenaikan harga ini menunjukkan bahwa Bitcoin halving dapat memiliki dampak signifikan pada pasar. Halving 2020 memperkuat narasi Bitcoin sebagai aset langka dan berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu bukanlah indikator hasil di masa depan. Pasar Bitcoin sangat fluktuatif. Investor harus berhati-hati dan melakukan riset sebelum berinvestasi. Section 1. Prediksi teknis. Memprediksi harga Bitcoin adalah tugas yang kompleks. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harganya. Analisis teknis membantu mengidentifikasi tren dan pola masa lalu. Ini membantu prediksi dampak Bitcoin halving 2024. Moving average menghaluskan fluktuasi harga. Jika harga di atas moving average, ini sinyal bullish. RSI mengukur momentum harga. RSI di atas 70, Bitcoin mungkin overbought. RSI di bawah 30, Bitcoin mungkin oversold. Analisis teknis bukanlah ilmu pasti. Indikator teknis tidak menjamin pergerakan harga. Gunakan analisis teknis dengan faktor lain untuk keputusan investasi. Section 2. Sentimen pasar dan faktor eksternal. Sentimen pasar dan faktor eksternal memainkan peran penting dalam menentukan harga Bitcoin pasca halving 2024. Sentimen pasar mengacu pada sikap dan ekspektasi investor terhadap Bitcoin. Jika sentimen bullish, harga naik. Jika bearish, harga turun. Sentimen dipengaruhi oleh berita, regulasi, dan adopsi. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro juga mempengaruhi harga. Resesi global dapat menyebabkan penurunan harga. Inflasi tinggi dapat mendorong harga naik. Memahami sentimen pasar dan faktor eksternal penting untuk prediksi harga Bitcoin. Section 3. Peluang dan risiko. Bitcoin halving 2024 menghadirkan peluang dan risiko bagi investor. Di sisi peluang, halving dapat memicu kenaikan harga Bitcoin. Seperti yang telah kita lihat dalam sejarah, halving sebelumnya telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Halving 2024 dapat menarik lebih banyak investor institusional dan mendorong adopsi Bitcoin secara mainstream. Jika permintaan Bitcoin terus meningkat sementara pasokannya tetap terbatas, harga Bitcoin berpotensi melonjak. Namun, ada juga risiko yang perlu dipertimbangkan. Volatilitas harga Bitcoin adalah salah satu risiko utamanya. Harga Bitcoin bisa berfluktuasi secara dramatis dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Selain itu, regulasi pemerintah masih menjadi ketidakpastian. Tindakan keras regulasi atau larangan Bitcoin dapat berdampak negatif pada harga. Investor harus menyadari risiko ini dan berinvestasi dengan hati-hati. Diversifikasi portofolio dan manajemen risiko yang tepat sangat penting. Section 1.
Strategi investasi jangka panjang. Bitcoin halving 2024 dan 2025 mendorong kita untuk berpikir jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam Bitcoin membutuhkan strategi yang berbeda. Bukan hanya tentang membeli saat harga rendah dan menjual saat tinggi. Salah satu strategi populer adalah dollar cost averaging. Strategi ini melibatkan investasi secara berkala. Misalnya, membeli Bitcoin dengan jumlah yang sama setiap bulan. Strategi ini membantu merata-ratakan biaya pembelian. Anda tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga jangka pendek. Anda fokus pada akumulasi Bitcoin secara konsisten. Strategi lain adalah hodling. Hodling berarti menyimpan Bitcoin Anda dalam jangka waktu yang lama. Strategi ini berdasarkan keyakinan bahwa nilai Bitcoin akan terus meningkat seiring waktu. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi jangka panjang memiliki risiko. Pasar Bitcoin tidak dapat diprediksi. Pastikan Anda berinvestasi hanya dengan uang yang Anda mampu untuk kehilangan. Volatilitas adalah bagian tak terpisahkan dari pasar Bitcoin. Harga Bitcoin dapat fluktuasi secara dramatis dalam waktu singkat. Penting untuk mengelola risiko dengan bijak. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan mendiversifikasi portofolio Anda. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Investasikan sebagian aset Anda di kelas aset lain, seperti saham, obligasi, atau real estate. Anda juga dapat menggunakan stop loss order. Stop loss order adalah instruksi untuk menjual Bitcoin Anda secara otomatis ketika harga Bitcoin mencapai batas tertentu yang telah ditentukan. Selain itu, penting untuk mengelola emosi Anda. Jangan panik selling saat pasar sedang turun. Jangan terbawa euforia saat pasar sedang naik. Tetap disiplin dengan strategi Anda dan fokus pada tujuan investasi jangka panjang Anda. Bitcoin halving 2025 adalah peristiwa penting yang patut untuk dipersiapkan. Meskipun masih beberapa tahun lagi, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mempersiapkan diri. Pertama, edukasi diri Anda tentang Bitcoin dan Bitcoin halving. Pelajari bagaimana halving bekerja, dampak potensialnya, dan strategi investasi yang relevan. Kedua, tentukan tujuan investasi Anda. Apakah Anda ingin berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek? Berapa banyak risiko yang bersedia Anda ambil? Ketiga, pilih platform trading atau exchange yang tepat. Pastikan platform tersebut aman, terpercaya, dan memiliki reputasi yang baik. Terakhir, pantau berita dan perkembangan terbaru seputar Bitcoin dan Bitcoin halving. Pasar Bitcoin sangat dinamis. Penting untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren dan peristiwa terkini. Sejarah Bitcoin telah menunjukkan kepada kita bahwa Bitcoin halving adalah peristiwa penting. Setiap halving, dari tahun 2012 hingga 2020, telah membawa perubahan signifikan pada harga Bitcoin, sentimen pasar, dan dinamika penambangan. Setiap siklus pasca halving telah menghasilkan level tertinggi baru, menunjukkan potensi Bitcoin untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa depan. Pasar Bitcoin sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi, adopsi, dan sentimen investor. Memahami sejarah Bitcoin halving dan siklus pasarnya membantu kita menavigasi lanskap Bitcoin yang terus berkembang. Dengan mempelajari dari masa lalu, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh Bitcoin halving di masa depan. Bitcoin halving 2024 dan 2025 menandai langkah signifikan lainnya dalam perjalanan Bitcoin menuju kelangkaan dan adopsi yang lebih luas. Ketika kita bergerak menuju masa depan, penting untuk diingat bahwa dunia Bitcoin terus berkembang. Teknologi baru, seperti Lightning Network, bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi Bitcoin. Regulasi pemerintah terus beradaptasi, membentuk lanskap hukum dan operasional Bitcoin. Adopsi Bitcoin oleh pedagang, institusi, dan individu terus meningkat, semakin memperkuat posisinya dalam ekonomi global. Di tengah lanskap yang berubah dengan cepat ini, satu hal tetap konstan: kelangkaan Bitcoin yang tak terhindarkan. Saat kita bersiap untuk Bitcoin halving 2024 dan 2025,
Mari kita rangkul masa depan Bitcoin dengan pemahaman, kehati-hatian, dan komitmen terhadap inovasi yang telah mendefinisikan perjalanan luar biasa ini sejak awal. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini, semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.